Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalin aku Trin Rumelinda dari EGIS Angkatan 24 dan ini teman aku. Aku Nur Afiatin Hafizah dari Angkatan 23. Oke, Afia, sekarang aku mau nanya-nanya nih tentang statistika, mata kuliah statistika maksudnya ya. Kayak pertanyaan yang pertama, kan itu ada statistik dan statistika. Aku mau penjelasan dari kamu itu perbedaan itu apa, dan terus pembedaan ini tuh penting saat menulis laporan ilmiah. Mengapa? Oh jadi gini, antara statistik dan statistika ini pastinya ada perbedaan. Nah perbedaannya itu yang pertama statistik. Kalau dari statistik itu adalah angka ringkasan hasil pengolahan data. Jadi angka yang didapatkan dari hasil data yang kita cari itu kalau seumpama statistik. Nah, sedangkan kalau statistika itu ilmu dan metode yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut. Nah, jadi kalau statistik itu dia dalam bentuk angka yang kita ambil dari data. Sedangkan kalau statistika itu bagaimana cara metode yang kita gunakan untuk mendapatkan data tersebut. Itu perbedaan antara statistik dan statistika. Ya, begitu. Nah, kemudian kalau seumpama ini perbedaannya antara statistik dan statistika ini mengapa penting dalam penulisan karya ilmiah, itu karena untuk membedakan hasil dari atau alat dan metode statistika tanpa memisahkan atau pembaca bisa keliru antara teknik analisis dan angka hasil analisis seperti itu. Jadi supaya tidak ada kesalahan untuk memberikan hasil dari statistik dan alat atau metode yang diberikan dalam penulisan tersebut. Oh, iya. Kayak kelanjut nih pertanyaan yang kedua nih, Afia. Pertanyaannya itu, uraikan 3 peran inti statistika dalam proses pengambilan keputusan, misalnya perencanaan, pemantauan, evaluasi. Terus beri dong 1 contoh keputusan berbasis data. Oke, yang pertama ini ada namanya perencanaan. Nah, perencanaan ini menentukan kebutuhan data atau metode samping instrumen. Nah, jadi kalau seumpama perencanaan ini kita harus menentukan dulu kebutuhan data yang kita inginkan atau yang dibutuhkan itu sebenarnya datanya itu seperti apa. Itu kalau dari perencanaan. Nah, kemudian kalau dari pemantauan, apa yang harus dipantau? Kita harus memantau atau mengamati perkembangan melalui data rutin. Nah, sedangkan kalau evaluasi ini mengukur keberhasilan yang berdasarkan dari indikator kuantitatif. Itulah perbedaan antara ketiganya. Kemudian contohnya nih, kalau perencanaan itu contohnya itu survei hambatan mahasiswa. Ini contohnya. Nah, sedangkan kalau pemantauan ini bisa contohnya itu catat jumlah SKS yang lulus setiap semester. Nah, ini kalau seumpama dari hasil pemantauan. Sedangkan evaluasi itu apa? Hitung perubahan proporsi mahasiswa yang lulus tepat waktu setelah intervensi. Jadi kalau dalam evaluasi itu bisa dibandingkan antara tahun ini dan tahun sebelumnya itu seperti apa. Itu Oke, dibandingkan gitu ya. Kemudian selanjutnya, ya. Oke, iya. Nah, sekarang nih, tadi kan kita udah menjelaskan nih antara statistik, statistika dan sebagainya. Sedangkan pertanyaan yang sekarang itu, aku tuh masih penasaran dengan definisi dari keempat istilah tersebut itu apa. Sedangkan dan jelaskan hubungan logis di antara mereka dalam suatu penelitian sederhana. Oke, pertama itu kan ada definisi 4 istilah kan dan hubungannya. Yang pertama itu statistik, yaitu ringkasan data. Nah, contohnya itu rata-rata IPK, contohnya 3,25. Itu kalau sedangkan statistika ini ilmu atau metode untuk memperoleh ringkasan itu. Kemudian data itu fakta mentah yang dikumpulkan, contohnya nilai ujian kita yang kayak UTS, UAS. Terus kayak nilai-nilai tugas gitu. Nah, yang terakhir itu variabel atau sifat atau karakteristiknya yang diukur, contoh tingkat kepuasan gitu. Hubungan logisnya itu variabel ditentukan, kemudian data dikumpulkan, selanjutnya diolah dengan statistika dan menghasilkanlah
statistik gitu. Contohnya itu penelitian kepuasan penggunaan perpustakaan kita. Begitu, berarti kita memang harus mengumpulkan apa ya, variabelnya dulu ya. Iya betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, kan Ya. tadi setelah kita bisa menguraikan ringkasan dari apa namanya dari penelitian tadi. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, terangkan perbedaan kategori tersebut dan jelaskan implikasinya terhadap cara penyajian data, tabel, atau grafik. Nah, dan ukuran ringkasan yang layak digunakan itu sebenarnya seperti apa? Oke, yang pertama itu kan kalau perbedaan kategori data itu kan ada dua, kualitatif sama kuantitatif. Yang pertama itu kualitatif atau sifat atau klasifikasi, kayak contohnya nominal, ordinal gitu kan, cocok disajikan dengan diagram batang atau pie chart. Kayak modus, frekuensi itu sering digunakan dalam penelitian gitu. Sedangkan kuantitatif ini angka atau interval, rasio, cocok dengan histogram, poligon atau box plot. Nah, itu biasanya ringkasannya itu kayak mean, median, standar deviasi gitu. Kalau kesalahan penyajiannya itu misalnya memakai mean untuk data nominal dapat menyelesaikan interpretasi itu. Jadi antara kualitatif dan kuantitatif itu harus dalam penggunaan yang tepat. Iya, kok nggak salah gitu kan, menyesatkan interpretasi gitu. Oke, aku mau nanya lagi nih tentang gimana ya, uraikan ciri dan contohnya itu yang tepat untuk skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Terus jelaskan satu kesalahan umum untuk memperlakukan data ordinal seolah-olah interval. Oke. Nah, sebelum kita memberikan data tersebut, maka kita harus tahu dulu nih sebenarnya nominal itu apa, ordinal itu apa. Nah, jadi gini, kalau nominal itu kategori tanpa urutan. Nah, jadi contohnya ini kategori tanpa urutan kan ini jenis kelamin. Nah, jadi jenis kelamin ini kan sebenarnya sama nih antara ya jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Jadi ini nggak bisa diurutin sebenarnya duluan mana yang laki-laki atau perempuan itu nggak bisa. Jadi kalau nominal itu dia kategori tanpa urutan. Nah, tuh. Sedangkan kalau ordinal, nah tadi kalau semua nominal ini yang tanpa urutan, maka yang ordinal ini yang kategori yang harus berurutan. Nah, contohnya ini apa namanya tingkat kepuasan antara yang pertama itu rendah, sedang, atau tinggi. Nah, biasanya ordinal ini biasanya pakai rating. Oh, pakai rating itu ya. Nah, itu ordinal. Nah, terus sedangkan interval ini jarak bermakna tanpa nol mutlak. Nah, kalau jarak bermakna tanpa nol mutlak ini berarti contohnya itu dalam 1000 Celcius. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk interval ini karena dia tanpa nol mutlak maka bisa ditambah dan kurang. Tapi dia tidak akan bisa dibagi atau dikali. Karena kan tidak ada nol mutlaknya, jadi hanya bisa ditambah dan dia bisa dikurangi seperti itu. Sedangkan yang terakhir ini rasio. Rasio ini jarak bermakna dengan nol mutlak. Kalau interval itu jarak bermakna tanpa nol mutlak, sedangkan rasio ini jarak bermakna dengan nol mutlak. Nah, ini bisa dicontohnya seperti tinggi badan seperti itu. Nah, sedangkan kesalahan umum itu apa? Kebanyakan orang itu memperlakukan data ordinal ini seolah dia menggunakan seolah itu interval, padahal seharusnya itu harus ditepati ordinal itu seperti apa dan intervalnya seperti apa. Nah, setelah itu lalu bisa menghitung rata-rata tanpa pertimbangan distribusi. Jadi kita tidak akan bisa menghitung rata-rata tanpa sebelumnya itu harus kita membedakan antara interval dan ordinal. Oke. Nah, tadi kan aku mau nanya tentang skala nominal, ordinal. Nah, sekarang aku mau nanya tentang apa sih itu definisi operasional variabel. Terus mengapa juga definisi yang kabur bisa menurunkan kualitas hasil penelitian. Terus model contohnya satu, contoh variabel yang rentan, salah definisi dan cara memperbaiki. Seperti ini. Nah, kalau definisi operasional itu adalah rumusan cara mengukur suatu variabel agar terukur dan konsisten. Itu jadi kalau definisi operasional itu dia harus suatu variabelnya itu terukur dan konsisten. Nah, sedangkan kalau seumpama definisi kabur yang menurunkan validitas itu kenapa? Karena data yang dikumpulkan itu tidak sesuai konsep.
itu ya yang mungkin validitasnya itu bisa menurun karena yang dikumpulkan tidak sesuai dengan konsep yang seharusnya digunakan seperti itu. Nah, contohnya ini apa? Contohnya dalam variabel kemiskinan. Nah, variabel kemiskinan ini banyak yang salah mendefinisikan. Nah, kemiskinan banyak orang yang mendefinisikan bahwa orang yang hidupnya susah. Padahal ini tuh harus dijelaskan sebenarnya yang dimaksud kemiskinan itu seperti apa. Maka solusinya itu kita harus mencari perbaikan dari data yang sudah yang kurang valid tadi. Nah, caranya buat mencari problem solving itu bisa mencari dari pendapatannya. Pendapatan per bulan itu berapa. Nah, setelah mendapatkan pendapatan baru bisa disimpulkan sebenarnya kemiskinannya itu ada berapa. Jadi kita tidak akan bisa asal memberikan atau memberikan definisi bahwa orang yang susah hidup itu miskin. Sedangkan kita belum mencari realitanya itu sebenarnya seperti apa. Kemudian nih selanjutnya, aku pengen nanya nih tentang apa tuh? apa sih perbedaan antara data primer dan data sekunder. Nah, kemudian setelah itu jelaskan dua metode pengumpulan data sesuai untuk masing-masing. Nah, terus yang terakhir itu sebutkan kelebihan dan kekurangan utamanya. Data primer dan sekunder. Jadi data primer itu dikumpulnya itu langsung kayak survei ke lapangan atau wawancara langsung ke lapangannya itu kan. Terus kelebihannya itu relevan sesuai kebutuhan. Sedangkan kekurangannya itu mahal dan butuh waktu kan kalau langsung survei ke lapangan itu. Terus kalau sekunder ini data yang sudah ada kayak di arsip kampus. Kelebihannya itu cepat, murah, sedangkan kekurangannya itu bisa tidak lengkap atau kuranglah sesuai dengan kebutuhan yang kita cari selama penelitian gitu. Sangat berbeda lah dengan data primer. Gitu. Jadi kalau sebenarnya itu kita mengumpulkan data yang sudah ada. Iya. Oke, selanjutnya nih, berarti kita harus bisa setelah dari mengetahui primer dan sekunder nih, aku mau nanya yang selanjutnya, definisikan bias dan berikan 3 bentuk bias. Nah, seperti itu, dan jelaskan strategi mitigasi yang realistis untuk tiap kondisi. Bias dalam penelitian ya. Yang pertama itu ada namanya bias pemilihan atau selection bias. Sampelnya itu tidak mewakili populasi, kayak random sampling gitu. Kemudian kalau yang kedua itu bias non-response. Biasanya itu responden itu enggan menjawab atau harus di follow up lagi, insentif gitu kan. Nah, yang ketiga itu bias pertanyaan memimpin, leading question. Biasanya itu pertanyaannya itu menggiring jawaban, kayak nanya tapi jawabannya itu udah tahu gitu kan, kayak desain di instrumen netral itu artinya. Oke, aku mau nanya lagi nih tentang iya, mengapa sih data kuantitatif sering dikelompokkan ke kelas interval sebelum dianalisis? Dan jelaskan dong sedikit manfaatnya terhadap pembacaan pola dan komunikasi hasil. Jadi gini, pengumpulan data kuantitatif itu sering dikelompokkan karena untuk memenuhi kebutuhan data yang kita cari. Nah, jadi ini kan maka dia akan fokus pada 3 tujuan. Nah, tujuan yang pertama itu bisa menyederhanakan data besar. Jadi data yang banyak atau yang sangat besar itu bisa disederhanakan. Nah, kemudian yang kedua itu dari data kuantitatif tersebut kita bisa membedakan pola distribusinya, itu akan terlihat jelas di situ. Nah, kemudian yang ketiga itu kita juga bisa membedakan komunikasi hasil grafik atau tabel yang sudah ada lah. Itulah kelebihan atau manfaat yang kita bisa dapat setelah dikelompokkannya data kuantitatif. Oke. Jadi aku mau nanya lagi, sebutkan dong prinsip atau pertimbangan umum ketika memilih
jumlah kelas dan lebar kelas pada distribusi frekuensi. Terus mengapa terlalu banyak atau terlalu sedikit kelas sama-sama bermasalah? Oh, jadi gini, tadi sih jumlah dan lebar kelas. Nah, yang pertama ini kita harus mempertimbangkan dulu. Nah, contohnya yang dipertimbangkan dari jumlah datanya, terus kemudian sebarannya itu seperti apa, dan kejelasan dari polanya itu harus jelas. Jadi kita harus mempertimbangkan dari jumlah datanya. Nah, terus kemudian yang kedua itu ada aturan umumnya. Aturan umum contohnya 5 sampai 20 kelas. Nah, 5 sampai 20 kelas ini kita harus melihat lebar kelas konsisten itu seperti apa. Nah, setelah itu makanya kenapa karena ada setelah mempertimbangkan kita harus melihat aturan umumnya seperti apa, maka dari situ kita akan bisa menghasilkan masalah. Nah, jadi itu tidak jarang tidak menghasilkan masalah. Jadi entah terlalu banyak kelas atau terlalu sedikit kelas itu akan menimbulkan sebuah masalah. Nah, contohnya itu ketika terlalu banyak kelas, maka permasalahannya itu apa? Datanya itu akan terpecah-pecah. Nah, karena data terpecah-pecah sehingga polanya itu bisa hilang. Sedangkan ketika kelas tersebut ini jumlahnya sedikit, maka informasinya bisa hilang, tetapi distribusinya bisa tampak rata. Jadi sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan antara terlalu banyak kelas dan kekurangan kelas tersebut. Jadi kita bisa sesuaikan yang lebih dibutuhkan itu seperti apa. Selanjutnya nih untuk Melinda. Apa tuh? Bandingkan dari sisi jenis data yang cocok, struktur sumbu dan interpretasi. Jelaskan konsekuensi kesalahan pemakaian diagram batang untuk data kontinu berkelanjutan. Yang pertama yaitu diagram batang. Diagram batang itu biasanya untuk data kategori. Jadi sumbu X itu kategori discrete, terus nanti kayak batangnya itu terpisah-pisah gitu kan. Berbeda dengan histogram. Histogram itu kayak data kontinu. Sumbu X-nya itu berupa interval, berbeda sama yang diagram batang tadi yang discrete kategorinya kan. Terus batangnya itu berdempetan, nggak terpisah gitu. Jadi kesalahannya itu dalam memakai diagram batang untuk data tinggi badan, kemudian terlalu discrete padahal kontinu, sehingga pola distribusi tidak tergambar gitu. Ya. Nah, kemudian ini pertanyaan selanjutnya nih, terangkan makna umum sebaran simetris dari ke kanan dan dari ke kiri. Nah, ketika dilihat dari histogram poligon frekuensi. Nah, kemudian kita kaitkan dengan contoh fenomenanya apa yang seperti apa. Jadi bentuk sebaran itu yang pertama itu ada simetris, jadi min hampir sama dengan median. Datanya itu seimbang. Contohnya tinggi badan orang dewasa kayak cowok, kebanyakan sih cowok kan, kayak gitu hampir sama lah tingginya gitu. Terus yang kedua itu miring ke kanan atau positive scale, ekornya panjang di kanan, banyak nilai yang rendah, terus sedikit sangat tinggi, contoh pendapatan. Kemudian yang terakhir itu miring ke kiri, negative scale, ekor panjang di kiri, banyak nilai tinggi, terus sedikit sangat rendah, contohnya usia pensiun dini gitu. Oke, jadi kesimpulan dari percakapan kita dari tadi itu sebenarnya ini antara statistik dan statistika itu tidak hanya soal angka, tapi dia itu lebih kerangka ilmiah untuk memastikan data. Nah, supaya dipahami, disajikan dan ditafsirkan dengan benar. Itu sebenarnya tujuan dari statistik dan statistika. Nah, kemudian ini pembedaan konsepnya itu pemilihan secara metode serta itu kesadaran akan bias dan skala pengukuran adalah fondasi agar penelitian ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Betul sekali, Afia. Oke, kayaknya podcast kita kali ini cukup lama tentang materi statistika. Ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.